Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang soleh dan solehah. Alhamdulillah kita diperkenankan oleh Allah untuk berjumpa kembali di ini dengan pelajaran Quran hadisnya. Masih ingat bagaimana salam Quran hadisnya? Quran hadis, Quran pedomanku, hadis tuntunanku, kurangkul, selamat deh. Oke ya. Coba satu kali lagi. Iya, pinter. Oke anak-anakku semua. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita awali dengan basmalah bersama-sama. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semua, materi pada hari ini yaitu kurai kehidupan akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Apa tuh? Nah, materialistik apa sih? Hedonis apa? Nah, konsumtif itu apa? Ya, nanti kita akan bahas satu persatu, oke? Okay? Anak-anakku yang bahagia, mungkin bagaimana pendapat kalian tentang gambar ini? Iya. Atau mungkin gambar yang ini? Wow, ya. Atau mungkin gambar yang ini? Bagaimana pendapat kalian coba? Oh, boros, boleh. Apalagi? Matre, ya boleh. Oke. Apalagi? Hanya makan, oke. Apalagi? Habisin uang? Ya, mungkin. Oke. Apalagi? Teknologi. Dari segi mana ya? Teknologi, oh, nggak tahu lah. Apalagi? Oh, bos. Ya. Terus apa lagi? Ayo, apa lagi? Mewah. Iya, boleh. Apa lagi? Serakah ya. Boleh, boleh, boleh. Terus apa lagi? Konsumtif. Oh ya, konsumtif ya. Kamu tahu apa konsumtif ya? Oke. Tuh, anak-anakku semua boleh. Semuanya benar ya. Mungkin itu pemikiran kalian melihat gambar tadi ya. Oke, anak-anakku semua yang berbahagia. Let's break the ice. Break dulu ya. Oke, ice break dulu. Kalian mungkin sering mendengar yang di dunia ini ada yang baik dan ada yang buruk. Kawan katanya ada yang baik dan ada yang buruk. Oke. Nah, kemudian nanti permainannya seperti apa? Ketika saya memberikan gambar kebaikan, maka kalian harus melangkah maju, ya, melangkah maju. Kemudian ketika saya memberikan gambar yang kurang baik, maka kalian nanti harus mundur. Bisa nggak? Ketika saya memberikan gambar yang baik, maka kalian maju. Ketika saya memberikan gambar yang kurang baik, maka kalian mundur. Oke? Siap ya? Ayo ikutin dong. Ayo, oke. Ya. Siap? Berdiri semua, berdiri semua, berdiri. Berdiri semua, oke? Ya. Siap semua? Bagaimana? Iya, maju. Bagaimana? Maju juga ya. Nah, terus? Oke, maju juga ya. Oke. Ini mundur. Ya, mundur, mundur, mundur. Ya. Terus? Oh, mundur ya. Gimana? Yang ini? Oh, mundur lagi ya. Terus yang ini? Oh, maju. Jadi maju, 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 mundur, mundur, mundur. Terus? Ya, bolehlah. Terserah kalian. Begitu boleh. Oke. Oke, anak-anakku yang berbahagia. Pada materi ini, peta kompetensi yang harus kalian kuasai. Materinya yaitu Quran Surat Al-A'la ayat 14 sampai 19, kemudian Al-Qasas ayat 7 dan Al-Imran ayat 148. Di mana aktivitas kita yaitu membaca dan menulis ayat. Bagaimana kalian bisa ayatnya nanti ditulis beserta artinya, kemudian dibaca ya. Setelah itu bagaimana mampu menerjemahkan secara sendiri. Ketika melihat ayat tanpa melihat terjemahannya, kalian bisa menerjemahkan. Kemudian juga bisa menghafal ayat berpasangan ya. Ketika ayatnya ini berarti kandungannya atau terjemahannya apa. Kemudian membuat laporan. Kemudian mempresentasikan laporan atau membuat proyek video. Ya.
Mungkin nanti tugasnya, karena sekarang dalam masa pandemi, tugas terintegrasi ya. Semua mapel agama diintegrasikan dalam satu tugas nanti ya. Silakan. Ini berupa video atau apa. Oke, anak-anakku semua yang berbahagia. Yang pertama kita lihat surat Al-Humajah. Al-Humajah. Ya, sebagai dasar ayat yang pertama, apa surat yang pertama? Nah, udah hafal ya semua nggih? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addadahu yahsabu anna malahu ahladah. Kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqaddatul lati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadatun fi amadin mumaddadah. Pal ya, Oke. Anak-anakku semua yang berbahagia. Artinya apa? Kecelakaan bagi setiap pengumpat dan pencela. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu akan dapat mengekalkan. Kali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke neraka Hutomah. Ke neraka Hutomah. Ya. Dan tahukah kalian apakah Hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang panjang. Ya, bayangkan di dalam ruangan tertutup ada api yang panas, kitanya diikat. Bagaimana rasanya? Ya, naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Ya, jangan suka mengumpat. Mengumpat itu apa sih Pak? Mengumpat itu suka membicarakan orang di belakangnya. Nah, tanpa sepengetahuannya, atau mencela siapa? Kalau mencela langsung ngomong ke orangnya di depannya, itu namanya mencela. Oke, anak-anakku jangan sampai ya. Oke, kembali ke bahasan yang tadi, bagaimana kita tadi secara judul yaitu kurai kehidupan akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Materialistis, apa sih itu materialistis? Materialistik itu apa sih? Materialistik kalau secara bahasanya yaitu dari kata materia. Apa itu materia? Ya, materia itu boleh dikatakan bahan atau benda ataupun barang. Materialistik itu sangat bergantung pada materi. Orang tersebut bergantung pada materi. Kemudian apa sih itu hedonis? Hedonis itu kalau secara bahasanya dari kata hedon, artinya kenikmatan atau kesenangan. Jadi bagaimana orang tersebut kesenangan itu atau kesenangan diri sebagai tujuan hidupnya. Jadi tujuan hidupnya apa yang penting senang, yang penting happy, yang penting nikmat. Dan apa itu konsumtif? Konsumtif itu dari asal katanya konsumere, konsumer, yaitu bagaimana dia itu menghabiskan atau memakai sampai habis. Konsumtif, kecenderungan memiliki sesuatu yang berlebihan, itu namanya konsumtif. Nggak butuh padahal tapi dibeli, nggak begitu butuh padahal tapi dimiliki karena panas dengan tetangga dan sebagainya. Oke, baik materialistik maupun hedonis ya, maupun konsumtif, ini semua akan masuk dalam neraka Hutomah. Siap? Nauzubillah min dalik ya. Oke, anak-anakku yang berbahagia. Kita lihat ini surat Yunus. Dalam surat Yunus ayat 7 sampai 8 Allah berfirman, apa ia akan masuk ke neraka? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil
Saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina an ayatina ghafilun. والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Apa artinya? Artinya sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan dunia itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu akan ditempatkan, mereka itu kan tempatnya adalah neraka disebabkan oleh apa yang telah mereka kerjakan. Ini jelas, orang-orang yang merasa puas dengan dunianya, orang-orang yang merasa puas dengan kehidupan dunia dan tidak mempercayai adanya kehidupan akhirat, maka tempatnya adalah neraka. Naudzubillahi min dzalik. Mau di dunia dipuas-puasin ya. Materialis, hedonis, konsumtif. Yang penting aku happy, yang penting aku bahagia, yang penting aku merasakan surganya dunia. Tuh, naudzubillahi min dzalik. Jadi tempatnya neraka. Hati-hati ya. Ingat, kehidupan dunia itu adalah bekal untuk kehidupan akhirat. Ya, jangan semua dihabiskan di dunia. Oke, anak-anakku semua yang berbahagia, soleh dan soleha. Lalu bagaimana cara menghindari gaya hidup materialis, hedonis, konsumtif ini? Ya. Bagaimana caranya? Ini Allah memberikan gambaran di dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Allah katakan di situ, Ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Kullu, makanlah min thayyibati ma razaqnakum, dari rezeki yang baik yang telah aku berikan kepada kamu. Washkurullah, dan bersyukurlah kamu kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Jikalau kamu itu hendak beribadah kepadaku. Tuh. Apa? Kata Allah, makanlah rezeki yang baik-baik, yang halal. Ya. Jangan yang penting happy, jangan yang penting enak apapun dilakukan. Dan bersyukurlah Allah sudah memberikan banyak kok makanan yang baik-baik ya, makanan yang halal-halal, yang enak-enak banyak. Kenapa harus makan yang haram? Kenapa harus melakukan yang haram? Gitu ya. Coba kalau dipikir, kebutuhan hidup manusia itu ringan. Kebutuhan hidup manusia itu ringan. Yang susah itu gaya hidup. Kebutuhan hidup itu nggak berat. Yang berat itu gaya hidup. Makanya kalau semakin besar gaya, maka hidup akan semakin berat. Jangan kebanyakan gaya kalau hidup ya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, ayo kita hidup di dunia ini jangan terlalu dibesar-besarkan ya. Berdasar Quran Al-Baqarah ayat 2 dan hadis riwayat Nasai, maka cara agar kita terhindar dari gaya hidup materialis, hedonis, dan konsumtif itu sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memiliki keimanan yang kuat kepada Allah, ya, yakin sama Allah, ya. Kemudian yang kedua, senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan. Jangan melihat rezeki tetangga punya
dapat bantuan, batur mah apa orang mah. Ya enggak begitu, ya. Rezeki mereka ya rezeki mereka, dan rezeki kita tidak mungkin akan direbut mereka. Rezeki mereka tidak mungkin akan kepada kita, ya. Yakinlah, rezeki yang kita dapat adalah rezeki yang terbaik buat, ya. Jangan iri dengan rezeki tetangga. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, makan minum yang halal lagi baik. Banyak kok makanan yang halal, makanan yang baik. Nggak usah nyari-nyari yang yang haram. Kemudian yang berikutnya, bagaimana suka bersedekah ya, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ketika kita sering berbagi, ketika kita sering merasakan bagaimana rasanya berbagi, maka akan merasakan syukur yang teramat dalam bahwa kita memiliki kelebihan. Terus kemudian harus memenuhi kebutuhan sandang dan pangan itu tidak berlebihan. Ya. Ini baju berbagai modif ada di lemari. Mau kapan makainya? Gitu. Terus kemudian makanan sampai sering dibuang-buang karena nggak kemakan. Ya. Innamal mubadziru kanu ihwanu syayatin. Sesungguhnya para mubazir itu temannya setan. Alhamdulillah kembali ya. Jangan berlebihan. Kemudian tidak memiliki sifat sombong. Wah, aku. Kalau sifat sombong nanti timbulnya pengen lebih daripada yang lain. Wah, nih saya punya mobil 5, nih rumah saya mewah, nih. Nah, jadi jangan sampai memiliki sifat sombong. Insya Allah ketika kita tidak memiliki sifat sombong, hidup kita qanaah apa adanya. Ya. Terus kemudian yang berikutnya kita harus memiliki sifat qanaah atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Ya. Di menerima apa adanya, atau kita usaha sudah sungguh-sungguh, Allah berikan rezeki itu ya qanaah, terima apa adanya. Terus kemudian tidak berperilaku hidup boros. Ketika kita hidupnya boros, maka akan puyeng sendiri, ya. Akan puyeng sendiri, ya, karena kebutuhannya kalau mengikuti hawa nafsu manusia banyak kebutuhan, gaya hidup bermacam-macam, mudah tidak boleh berhenti. Ketika 8 poin ini kita miliki, maka akan terhindar dari materialistik, hedonis, dan konsum. Oke, anak-anakku, ini Rasulullah bersabda, an Umar bin Su'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu wa tasaddaqu wal basu fil ghairi surafi wala mazil. Dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, di Amr bin Su'aib dari ayahnya dari kakeknya lagi berkata, Rasulullah pernah bersabda, makan dan minumlah, bersedekahlah, serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan tidak sombong. Ya. Saya kita tidak akan materialistik, hidupnya tidak akan hedonis dan tidak akan konsum. Hikmahnya apa sifatnya? Kenapa kita harus menghindari gaya hidup seperti itu? Kalau kita bisa menghindari gaya hidup seperti itu, insya Allah akan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hidup akan menjadi tenang karena selalu bersyukur. Gak ada rasa panas, gak ada rasa iri, gak ada rasa yang buruk-buruk dalam hati kita. Jauh dari penyakit juga ya. Tubuh menjadi sehat ya karena menghindarkan makanan minuman yang haram, tidak baik, prasangka buruk nggak ada, jadi sehat. Gitu. Terus kemudian hidup menjadi lebih tenang karena menjalinnya dengan ikhlas karena Allah. Kemudian amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan dan dihapuskan dosa serta dijauhkan dari api neraka. Amin ya robbal alamin. Juga diangkat derajat dan martabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita hedonis, kalau kita materialis, kan orang-orang juga akan mencibir kita. Tapi kalau kita hidupnya tidak seperti itu, insya Allah diangkat derajatnya. Kemudian juga dekat dengan pertolongan Allah. Mau nggak tuh dekat dengan pertolongan Allah? Ketika kita butuh pertolongan Allah, Allah menolong kita. Pengen banget ya. Oke, selanjutnya surat
Al-A'la ayat 14 sampai 19. Yuk baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Oke, anak-anakku, artinya sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat di dalam kitab-kitab yang dahulu, itu dalam suhuf Ibrahim dan Musa. Ya. Mau beruntung nggak? Ya. Mau beruntung nggak? Mau ya, siapa orangnya yang nggak mau beruntung? Nggak ada orangnya yang mau sial Pak. Ya. Semua mau beruntung. Coba lihat kita mufradatnya. Ya. Tadi qad aflaha. Ya. Qad aflaha apa? Oh iya, sungguh beruntung ya. Man tazakka, orang yang mensucikan diri. Wa dzakara isma rabbih, dan mengingat nama Tuhannya. Bal tu'siruna, memilih kehidupan dunia. Wa abqa, dan lebih kekal. La fi suhufi, terdapat dalam kitab atau suhuf. Ya. Coba kalian hafalkan. Qad aflaha, sungguh beruntung, man tazakka, orang yang mensucikan diri. Qad dzakara isma rabbih, dan mengingat nama Tuhannya. Bal tu'siruna, memilih kehidupan dunia, wa abqa, dan lebih kekal. La fi suhufi, terdapat dalam kitab ya. Coba ya dicek hafalannya. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Yang nomor 1 boleh. Kita buka nomor 1. Qad aflaha. Apa artinya qad aflaha? Iya, pinter ya. Sungguh beruntung. Berikutnya apa? Nomor 3 boleh. Wa abqa. Apa itu abqa? Dan lebih kekal. Ya, pinter. Bagus ya. Hafalan kalian ternyata bagus sekali. Kemudian apa lagi? Oh, yang nomor ini ketutup ya. Apa itu? Dan mengingat nama Tuhannya. Kemudian apa lagi? Yang nomor berapa? Oh, boleh. Wal tu'siruna. Apa artinya? Memilih kehidupan dunia. Apa lagi? Nomor mana lagi? Nomor 4. Maltazakka. Maltazakka ya. Apa itu? Man, barang siapa ya, teman. Kepowonge. Tazakka. Mensucikan diri. Orang yang mensucikan diri. Kemudian yang terakhir, lafi suhufi. Apa? Nah, terdapat dalam kitab. Oke, pinter semua. Orang-orang yang beruntung itu yang seperti apa tadi? Di dalam surat Al-A'la ayat 14 sampai 19, yaitu orang-orang yang apa? Orang yang beriman, betul ya. Orang yang beriman. Kenapa mereka beruntung? Mereka selalu mensucikan diri ya. Orang-orang yang beriman itu selalu mensucikan dirinya, sehingga mereka selalu melaksanakan zikrullah dan sholat ya. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Siapa mereka? Mau enggak termasuk mereka itu yang mau ya? Orang yang beriman ini juga selalu menganggap kehidupan ini adalah ujian keimanan. Menganggap ujian keimanan bukan untuk memuaskan diri.
Dunia ini adalah ujian keimanan bagi orang yang beriman, bukan untuk memuaskan di diri. Hanya beruntunglah orang-orang yang beriman. Lalu yang tidak beruntung yang mana? Ya. Orang-orang kafir yang mementingkan kehidupan dunia, karena mereka menganggap dunia ini selamanya. Padahal dunia ini sementara saja, nggak lama ya. Jadi dunia ini nggak lama. Mementingkan dunia sehingga materialistik, hedonis dan konsumtif. Nah, ini orang-orang yang seperti ini itu tempatnya neraka. Bagaimana surat Yunus ayat 7 sampai 8 ya. Oke. Orang yang beriman maupun orang-orang kafir ini semua diceritakan di dalam suhuf-suhuf Ibrahim dan Musa. Tuh kandungan dari surat Al-A'la ayat 14 sampai 19. Oke, lanjut. Oke, mudah ya. Terima kasih. Bisa dipahami nih. Untuk lebih jelasnya silahkan dilihat modulnya, dibaca-baca oleh kalian yang kurang paham. Silahkan menghubungi kami, guru-guru kalian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.